Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama, di sini saya ingin menggunakan metode pembelajaran baru ya. Jadi kan kalau biasanya kita hanya menggunakan WA Group dengan cara saya jelaskan materi melalui screenshot gambar, kemudian saya beri latihan soal. Pertama contoh soal dulu, contoh soal, pengerjaannya dan juga pembahasannya melalui pesan suara. Kemudian biasanya saya kasih latihan soal. Terus saya tunggu kalian ada yang mengirimkan pengerjaannya. Setelah itu saya bahas menggunakan pesan suara lagi. Cuman di situ agak kurang efektif karena hanya beberapa aja yang respon dengan memberikan pengerjaannya. Jadi kan saya nggak tahu yang lainnya itu ikut mencoba atau hanya nunggu. Kalau misalnya menunggu tuh kurang efektif karena dalam satu pembelajaran kita hanya dapat beberapa soal. Nah ini saya ingin kayak refreshing lah. Kita ganti metode pembelajaran dengan cara saya ngirimin berupa video pembelajaran kayak gitu. Nah di sini nantinya yang kita bahas adalah sudut-sudut berelasi. Pertama-tama ada beberapa kelas yang sudah masuk ke materi ini, yaitu sudut berelasi di kuadran kedua. Jadi intinya tuh gini, kalau biasanya kan kita hanya membahas sudut di kuadran pertama, yang sudut istimewa itu. Ada 5, 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90 derajat. Sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan rasio trigonometri untuk sudut-sudut yang ada di kuadran 3, kuadran 4, kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi kuadran 2, 3, dan 4. Kemudian ada juga relasi trigonometri yang dia lebih dari 360 derajat atau yang dia sudutnya negatif. Ini sebenarnya udah pernah kita singgung sedikit ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 360 derajat, nanti harus kita bawa ke kuadran dulu dengan cara dikurangi 360 derajat. Nah kalau yang dia negatif, berarti ditambah 360 derajat sampai dia masuk ke dalam salah satu kuadrannya. 1, 2, 3, atau 4. Kayak gitu. Ini pendahuluannya. Ini PDF-nya sudah pernah saya kirimkan. Ini juga bisa di-download di e-learning dengan judul sudut-sudut berelasi pada kuadran 1 dan 2 ada di e-learning. Nah, untuk pembahasannya sendiri, sebenarnya nggak usah kalian baca, nggak apa-apa nih. Jadi pembahasan yang ini tuh, kenapa dia bisa ketemu rumus-rumus kayak gini, itu nggak usah dibaca, nggak masalah. Kita langsung ke rangkumannya aja. Karena kalau pembahasannya tuh jelimet nanti kalian malah bingung. Dan matematika itu nggak termasuk pelajaran yang harus dibaca dan dihafal. Yang penting kalian paham nanti dapatnya dari mana. Jadi kita langsung ke penerapan rumusnya aja nggak masalah sih. Itu yang penting kalian paham cara nyari sama cara menggunakannya itu seperti apa. Nah, kita langsung masuk ke sininya aja nih. Untuk kelas-kelas yang udah saya ajarkan bab ini juga sama. Saya langsung arahkan ke rangkuman karena di rangkuman ini udah komplit banget. Jadi pada intinya adalah pertama dibagi dengan 2 kuadran. Jadi kuadrannya itu ada yang kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, di kuadran 1 dan kuadran 2-nya itu menggunakan sudut-sudut patokan tertentu. Jadi perhatikan di sini bahwa sudut patokannya itu bisa menggunakan 90 derajat atau bisa juga menggunakan 360 derajat dan 180 derajat. Nah, kenapa kok di kuadran 1 itu pakainya 90 sama 360? Karena kuadran 1 itu terletak di antara 0 sampai 90 derajat. Titik 0 itu sama dengan 360 derajat. Karena 0 itu kan dia, nah, misalkan di sini nih, ini dia 0. Ini 0 derajat itu ada di sini. Kemudian, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. 0 derajat ada di sini, nah tiap kuadrannya itu 90 derajat. Karena satu putaran kan 360 dibagi 4 kuadran. Jadi tiap kuadrannya itu jaraknya 90 derajat. Di sini 0, sini 90 derajat, sini 180 derajat, sini 270 derajat, dan yang terakhir di sini kembali lagi ke 360 derajat. Karena di sini 360 derajat, berarti untuk kuadran pertama, ini kuadran pertama, itu dia dibatasi oleh 360 derajat dan juga 90 derajat. Nah, gitu. Sehingga tadi waktu di kuadran pertama tuh sudut patokannya atau sudut pembatas kuadran yang digunakan adalah 90 sama 360. Sementara untuk yang di kuadran kedua,
itu yang digunakan adalah 90 derajat dan juga 180 derajat. Kayak gitu. Nanti akan kita lihat waktu di rangkumannya yang tadi. Nah, kita lihat di sini nih. Jadi kita lihat bahwa di kuadran 1 sama kuadran 2-nya, kalau kuadran 1 itu dibatasi 90 sama 360. Makanya dia bisa menggunakan seperti ini. Dan di kuadran kedua, dia pakainya 90 atau 180 karena dia dibatasinya dari 90 sampai 180. Itu yang pertama tuh. Nah, yang kedua, selain dari kuadran 1 dan kuadran 2, kita tengok lagi di sini. Di sudutnya. Kalau misalkan kita menggunakan 90 derajat, perhatikan bahwa nih, ini kan yang ditanyakan sin. Sin di ruas kiri. Kalau kita pakai 90 derajat, sinnya berubah menjadi cos. Saat ditanyakan cos, ternyata dia berubah menjadi sin. Dan saat ditanyakan tan, dia berubah menjadi sepertan atau kotan. Beda halnya dengan waktu kita menggunakan ini, menggunakan 360 derajat atau 180 derajat. Jadi kalau kita pakainya itu 180 atau 360, yang tadinya sin, itu dia tetap menjadi sin. Cos tetap cos. Dan tan juga tetap tan. Ini juga sama nih. Walaupun kita pakai 180 derajat, itu sin, dia tetap menjadi sin. Ini cos, tetap menggunakan cos. Dan tan, tetap menggunakan tan. Gitu. Jadi usahakan, kalau misalkan kalian mau merubah sudut ya, itu pakainya yang 180 atau 360, jangan pakai 90. Contohnya gini, maksudnya gimana sih? Maksudnya kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah 150 derajat. 150 derajat. 150 derajat itu kan bisa dirubah menjadi 90 ditambah 30 kan. Nah, ditambah 30. Atau yang kedua itu dia bisa aja menggunakan 180 derajat. Jadi bisa aja 180 derajat dikurangi ini tambah 60 ya, ini tambah 60. Sementara 180 derajat dikurangi sama 30. Nah, kalian tuh rubahnya pakai yang 180 derajat aja. Jangan pakai yang 90 ditambah 60. Karena kalau kalian pakai yang 90, nanti dia akan berubah. Dari sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi sepertan. Nanti akan lebih jelasnya kalau misalkan kita masuk ke contoh soalnya. Yang jelas saat ini ditanamin gini aja. Kalau misalkan pakainya 90, nanti dia berubah trigonometrinya. Kalau misalkan pakainya 360 atau 180, dia nggak berubah. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Itu yang pertama prinsipnya. Nah, prinsip yang kedua kita lihat dari kuadrannya nih, kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 1 sama kuadran 2, itu kalau misalkan kita lihat, tanda positif dan negatifnya itu dia beda-beda. Kalau di kuadran 1, yang ini nih, dia positif semua. Hasil akhirnya positif semua. Sementara kalau misalkan di kuadran 2, itu yang positif itu hanya yang ini. Ini positif, ini positif. Sementara yang dua lainnya, itu dia negatif. Nah, ini di kuadran kedua. Artinya apa? Artinya, kalau misalkan di kuadran 1, sin, cos, tan, itu tandanya positif semua. Sementara kalau misalkan di kuadran kedua, itu yang positif hanya jika yang ditanyakan itu sin. Jadi sin di kuadran kedua itu nanti hasilnya positif. Sementara cos dan tan itu nanti hasilnya negatif. Ada tanda negatifnya, negatif dan negatif. Ini juga sama. Walaupun pakainya 180 dia, kalau ditanyakan cos di kuadran kedua, pasti hasilnya negatif. Tan juga sama. Yang positif itu hanya sin. Kayak gitu. Nah, contohnya, contoh penggunaannya itu di latihan soal ini. Jadi di latihan soal ini ada yang udah mengerjakan ya di beberapa kelas. Ini langsung saya kasih ke pembahasannya aja. Kita lihat ke pembahasannya aja. Perhatikan di nomor 2 ya. Nomor 2 ini kan dia ditanyakan sin 165 derajat. Contoh. Jadi, contohnya misalkan ditanyakan sin 165 derajat. Nah, 165 derajat itu dia di kuadran kedua. Karena dia di kuadran kedua, maka sinnya dia tetap positif nanti. Sinnya positif, sementara 165 dirubah menjadi 180 dikurangi 15 derajat. Sama dengan, nah berarti dia tetap sin 115 derajat. Dia positif karena di kuadran kedua. Nah, dapatnya 15 derajat itu dari mana? Dapatnya tuh dari ini. Dari sudut yang kedua ini. Nah, jadi sudut kedua itu adalah sudut yang nanti akan kita gunakan di hasil akhir. Sementara 180 sama 90
itu sudut pembatas yang kita gunakan. Kalau kita pakainya 180, berarti nanti trigonometrinya tetap. Kalau sin, tetap jadi sin. Beda kalau misalkan yang nomor B. Perhatikan bahwa B itu yang dicari adalah tan 105 derajat. Tan 105 derajat, kalau yang nomor B itu dirubah jadi tan 90 ditambah 15 derajat. Nah, ini dia kenapa harus 15? Karena memang di soalnya ditentukan ya. Tentukan nilai trigonometri berikut dalam sudut lancip. Nah, sehingga dia merubah menjadi 90 ditambah 15 derajat. Supaya sudut yang keduanya itu dia lancip. Nah, karena yang dipakai itu 90 derajat, ini, oleh karena itu tan-nya nanti berubah jadi cot. Jadi tan yang di sini, nilai tan ini, karena dia memakai sudut patokan 90 derajat, maka dia berubah menjadi cot. Nah, jadi itu alasan kenapa tan berubah menjadi cot, karena dia memakainya 90 derajat. Kemudian, tandanya negatif, kenapa? Karena dia di kuadran kedua. Jadi yang kuadran kedua, itu yang positif itu hanya sin. Kalau misalnya ditanyakan tan, berarti harus keluar tanda negatifnya, kayak gitu. Sampai sini, saya rasa paham ya. Ini gampang, ini tinggal perubahan sudutnya, terus kita pakai dua prinsip tadi. Kalau misalkan dia kuadran 2, hanya sin yang positif, tannya negatif. Terus kalau pakai 180, ya berarti nanti sinnya tetap sin. Sementara kalau pakai 90, nanti trigonometrinya berubah. Tan berubah menjadi kotangan. Gitu. Nah, ini sekilas saja untuk yang nomor 5 ya. Kita bahas yang nomor 5 dulu. Gak usah semuanya sih. Saya hanya mau yang sedikit-sedikit aja. Nih, contohnya sin 70 derajat dikali sekan 40 derajat, tan 50 derajat. Ini cos 20 derajat, sekan 40 derajat, dan tan 130 derajat. Perhatikan bahwa supaya mengerjakannya lebih gampang, itu kita rubah salah satunya. Boleh atasnya yang dirubah, atau bawahnya yang dirubah. Dalam hal ini, kalau misalkan yang soal ini, si pembuatnya itu malah merubah bagian bawahnya. Jadi yang dirubah tuh di penyebutnya semua. Cos 20 derajat, ini dirubah menjadi 90 min 70. Yang 40 derajat itu dirubah menjadi 180 dikurangi 140. Sementara yang 130 derajat dirubah menjadi 180 min 50. Untuk perubahan yang pertama ini, kan dia pakainya 90. Kalau pakainya 90 berarti cosnya berubah jadi sin. Dan dia di kuadran pertama. 20 kan di kuadran pertama nih. Sehingga semuanya positif. Makanya dia sinnya positif. Sin 70. 70 itu dapat dari sudut yang kedua yang ada di belakang. Terus yang ini, sekan 180 min 140. Dia di kuadran kedua, pakainya 180, berarti sekannya tetap sekan. Nah, sekan itu kan seperkos. Cos di kuadran kedua dia negatif, sehingga dia muncul tanda negatifnya. Negatif sekan. Kenapa? Karena dia di kuadran kedua. Cos di kuadran kedua dia negatif. Sementara yang terakhir itu tan. Tan di kuadran kedua juga. Tan di kuadran kedua dia negatif. Karena menggunakan 180, maka tidak diganti. Dia tetap minus tan 150 derajat. Kayak gitu. Untuk perubahannya. Nah, itu untuk kuadran 1 dan kuadran kedua. Nah, ini sekarang untuk kuadran 3 dan kuadran keempat. Pada intinya sebenarnya sama, cuma nanti perbedaannya adalah trigonometri mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi langsung aja kita ke rangkuman, yang ini nggak usah dibaca, nggak masalah, karena matematika itu bukan ilmu yang membaca, bukan ilmu yang menghafal, tapi kita harus paham dan bisa menerapkan di soalnya. Nah, kita langsung ke rangkumannya di sini nih. Perhatikan di tandanya aja, tanda trigonometrinya. Jadi waktu di kuadran ketiga, itu perhatikan bahwa yang positif adalah yang tan. Ini juga sama ya. Ini nggak tahu, kayaknya PDF-nya agak korup ya. Jadi tan-nya nggak tertulis. Nah, perhatikan bahwa di kuadran ketiga hanya tan yang nilainya positif. Cos sama sin itu nilainya negatif semua. Ini jadi negatif-negatif, ini juga negatif-negatif. Jadi kuadran ketiga itu yang positif nanti adalah sin sama cos. Nah, sin sama cosnya positif. Sin sama cosnya dia negatif, tan-nya yang dia positif.
Nah, jadi yang positif hanya tan kalau di kuadran ketiga. Sementara, kalau misalnya yang di kuadran keempat, itu yang positif, itu malah cos-nya. Cos-nya ini positif, ini cos-nya positif. Sin dan tan, itu dia negatif. Nah, sin-nya ini, sin dia yang jadi negatif, tan-nya dia jadi negatif. Jadi kalau misalnya saya highlight, cos-nya itu dia positif, sementara sin dan tan, dia negatif. Nah, ini dia negatif, ini juga jadi negatif. Ini negatif, ini dia juga negatif. Tuh. Nah, ini udah saya hapus belum ya? Nah, ini oret-oretan ya. Jadi oret-oretan yang nanti akan saya bahas di video kedua. Jadi, video ketiga, maaf. Jadi, kalau misalkan kita buat secara rangkumannya, itu nanti tiap kuadrannya, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, dengan pembatas kuadrannya 0, 90, 180, sama 270. Di sini kuadran 1 dia positif semua. Nih ya yang saya kasih tanda ya. Nah, ini dia positif semua. Sementara di kuadran kedua yang positif itu hanya sin. Kuadran ketiga yang positif itu hanya tan. Dan kuadran keempat itu yang positif hanya cos. Sehingga kalau misalkan kalian mau menghafalkan, supaya cepat hafalnya itu kita pakai jembatan keledai. Jembatan keledai itu apa? Jadi jembatan keledai itu adalah cara yang kita gunakan untuk menghafalkan sesuatu agar lebih gampang. Biasanya pakai singkatan. Contohnya kita menghafalkan warna dari pelangi. Kan kita menghafalkan dengan singkatan Mejiku Hibiniu. Nah, Mejiku Hibiniu itu contoh dari jembatan keledai. Nah, jembatan keledai yang akan kita pakai itu adalah semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong. Kenapa semua sindikat tangan kosong? Karena semua itu mengartikan, jadi dia mewakili bahwa di kuadran pertama, semuanya positif. Sindikat itu mewakili bahwa di kuadran kedua hanya sin yang positif, hanya sinnya yang positif, dan di kuadran ketiga itu hanya tan yang positif, diwakili dengan tangan, dan di kuadran keempat hanya cos yang dia positif, atau kosong, kayak gitu. Jadi untuk menghafalkannya semua sindikat tangan kosong. Itu aturan kuadran. Untuk menentukan trigonometri bernilai positif apa aja di suatu kuadran. Saya rasa paham ya. Nanti ini di video ketiga akan ada sih. Jadi saya kebalik antara nge-recordnya. Saya nge-record video yang ketiga, kedua, baru video yang pertama ini. Karena supaya kondisinya lebih kondusif. Ini saya recordnya malam-malam soalnya, supaya nggak ada gangguan suara. Nah, kita balik ke PDF. Ini contoh latihan soalnya. Nah, latihan soalnya itu sama, cuman sekarang perhatikan bahwa sudut yang digunakan adalah sudut yang di kuadran 3 dan kuadran 4. Cara mengerjakannya gimana? Sama kayak yang tadi. Perbedaannya adalah sekarang kalau di kuadran ketiga, itu tan-nya yang positif, di kuadran 4, cos-nya yang dia positif. Contohnya ini. Sin 240 derajat. 240 derajat ini, dia ada di kuadran ketiga. Dirubah menjadi 180 ditambah 60. Kita pakainya 180 aja. Kenapa? Karena kalau pakai 90 nanti sinnya berubah jadi cos. Nah, perhatikan di 60-nya. 60 ini nanti akan jadi sudut akhirnya. Nah, makanya di sini pakainya 60 karena dia digunakan di akhiran. 180 itu untuk menentukan sinnya itu berubah atau enggak. Kemudian juga menentukan letak kuadrannya. Karena dia lebih dari 180, berarti dia di kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang positif itu hanya tan, sehingga sinnya harus negatif. Gitu. Sehingga nanti dituliskan min sin 60 derajat. Hasilnya min setengah akar 3. Kemudian untuk soal yang nomor 2, nomor 3 aja lah ya. Nomor 2 itu sebenarnya hanya memakai pi, nanti biar gampangnya harus pi-nya dirubah jadi derajat dulu. Jadi ini kan min 4/3 pi. Nah, dari radian dijadiin ke derajat itu dikali sama 180. Jadi min 4/3 kali 180, ketemunya cos min 240. Nah, cos min 240 karena dia negatif, supaya bisa kita cari nilainya, itu harus kita tambah 360 dulu. Jadi, ini sama aja kayak min 240 tambah 360.
Dia sama aja kayak cos 120 gitu. Terus caranya nanti sama. Nah, yang nomor 3. Nomor 3, perhatikan ya. Sin 240 derajat dan cos 315 derajat. Pertama, kita ngerubah yang 240 dulu aja nih. Ini sebenarnya udah ya. Nomor 3 itu sin 240 sama kayak ini. Berarti yang ini kita hilangin aja nggak apa. Ini nggak usah saya bahas karena sama kayak di nomor 1. Ini juga. Ini juga. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi yang saya stabilo ini tuh pengerjaannya sama kayak nomor 1. Karena nomor 1 kan sin 240 derajat. Ketemunya min setengah akar 3, ini juga min setengah akar 3. Berarti sekarang hanya tinggal menentukan cos 315 derajat. Cos 315 derajat, berarti 315-nya kita rubah dulu. Dia jadi 360 dikurangi 45. 360 dikurangi 45, itu dia berada di kuadran keempat. Kuadran keempat, yang positif itu cos. Nah, jadi karena yang ditanyakan juga cos, sehingga tandanya nggak berubah. Sini plus, ya berarti sini tetap plus. Nah, plus cos 45 karena sudut yang di bagian akhirnya itu 45. Nah, berarti sekarang tinggal ditambah sama cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2. Sehingga hasil akhirnya adalah min setengah akar 3 ditambah setengah akar 2. Setengahnya boleh keluar, sementara akar 2 dikurangi akar 3-nya, ini nggak bisa diapa-apain. Kenapa akar 2 dikurangi akar 3? Karena tinggal dipindah ruas ya. Bukan pindah ruas. Pindah tempat. Akar 2-nya yang tadi di belakang, pindah ke depan, terus min akar 3. Gitu. Ini sama. Nomor 4 itu sama kayak nomor 2, cuman bedanya sekarang sudutnya ada 2. Yang lain sama semua sih. Nanti ini PDF-nya juga akan saya share di kelas. Tapi belum tahu nanti lewatnya e-learning atau WA ya. Mudah-mudahan habis ini saya bisa share. Terus setelah ini, nah yang ini tinggal mengikuti sih, kayak yang saya bilang tadi. Kalau misalkan dia lebih besar harus kita kurangi dulu sama 360. Kalau misalkan dia negatif harus tambah 360. Ini besok-besok aja nggak masalah, karena cara mengerjakannya sama. Yang penting kita tahu mengerjakan kuadran 1, 2, 3, sama 4. Nah, setelah ini, itu akan ada 2 video lagi. 2 video itu ada pembahasan tentang aturan kuadran lagi yang kita pakai ini. Jadi nanti ini keluar lagi di video berikutnya. Ada 2 video. Terus ada contoh pengerjaan soalnya yang saya tulis dan saya ketik. Nanti bisa diperhatikan untuk cara pengerjaannya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan bisa chat pribadi atau di grup. Tolong diperhatikan ya untuk 2 video yang nanti akan saya kirimkan. Kemudian kalau misalkan ternyata saya rasa kalian cukup memahami, nanti akan saya kasih latihan soal. Nggak usah banyak-banyak, mungkin sekitar 1 atau 2 soal gitu untuk kalian kerjakan. Oke, saya rasa itu dulu ya. Nanti kita lanjut ke video yang kedua.